Kalian pasti sudah tahu mamalia darat terbesar saat ini dipegang oleh gajah Afrika. Dan mamalia tertinggi pastinya dipegang oleh jerapah. Di kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu mamalia darat terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Dari masa Oligosen yang hidup sekitar 34 sampai 23 juta tahun yang lalu. Dia bukan dinosaurus, bukan reptil raksasa, bukan predator yang haus darah. Inilah dia, Paraceratherium. Cerita Paraceratherium ini dimulai dari dunia paleontologi dari awal abad ke-20, ketika para ilmuwan lagi rajin-rajinnya keliling Asia Tengah buat nyari fosil makhluk prasejarah. Pada tahun 1910 sampai 1920-an, seorang paleontolog bernama Cliff Forster Cooper nemuin beberapa tulang misterius di daerah Pakistan dan Mongolia. Awalnya, tulang-tulang ini bikin bingung karena ukurannya gede banget, seakan-akan berasal dari hewan besar yang bukan gajah, bukan badak modern, tapi tetap kerabat dekatnya. Setelah beberapa kali penelitian, barulah mereka sadar kalau ini adalah spesies mamalia raksasa yang benar-benar beda dan jauh lebih besar dari apapun yang pernah hidup setelahnya. Dan dari sinilah nama ilmiah Paraceratherium diberikan. Nama ini bisa diterjemahkan kurang lebih sebagai hampir seperti badak atau mirip badak besar, walaupun secara tampang aslinya agak beda dari badak modern yang kita kenal. Secara ilmiah, Paraceratherium masuk dalam famili Hyracodonthidae, kelompok badak purba yang tidak punya tanduk. Jadi, walaupun kita terbiasa lihat badak zaman sekarang dengan tanduk besar di hidung, Paraceratherium sama sekali nggak punya itu. Ini bikin dia terlihat lebih mirip perpaduan antara badak, jerapah, dan tapir raksasa. Dan jujur aja, kalau kamu bayangin hewan 7 meter tinggi tanpa tanduk, leher lumayan panjang, dan badan super besar, ya memang agak unik sih bentuknya. Ngomongin tentang ukuran, ini bagian yang bikin Paraceratherium terkenal di seluruh dunia. Makhluk ini diperkirakan punya tinggi sekitar 4,5 sampai 5,5 meter dari bahu. Dan kalau dihitung sampai kepala ketika dia lagi ngangkat lehernya, tingginya bisa sampai 7 meter. Panjang tubuhnya bisa sampai 8 meter lebih. Dan beratnya diperkirakan antara 15 sampai 20 ton. Bandinginnya gampang. Gajah Afrika yang paling besar di dunia aja beratnya cuma sekitar 6 ton. Jadi, Paraceratherium itu kayak 3 gajah digabung jadi satu. Dan kalau dia berdiri di samping bus pariwisata, kemungkinan tingginya bisa sama atau bahkan lebih tinggi. Kebayangkan betapa monumental makhluk ini. Tengkorak Paraceratherium panjang dengan rahang yang besar, tapi giginya bukan gigi predator. Dia adalah herbivora sejati. Lehernya panjang, mirip jerapah, tapi versi lebih tebal dan kokoh. Leher panjang ini membantu dia mencapai dedaunan di pohon tinggi tanpa perlu berdiri. Kakinya panjang banget dan tegak, kayak kaki badak, tapi lebih ramping dan tinggi. Tubuhnya besar, tapi bukan tipe gendut kayak gajah. Lebih mirip bentuk tubuh kuda raksasa dengan dada dalam dan punggung tinggi. Kulitnya kemungkinan tebal dan agak kasar, mirip badak modern, hanya saja tanpa tanduk. Dan yang paling menarik, walaupun ukurannya bikin dia terlihat overpower, kemungkinan besar dia itu hewan yang tenang, nggak agresif, nggak suka nyerang, dan hampir nggak punya musuh alami. Soalnya siapa sih predator yang mau repot-repot ngejar makhluk seberat 20 ton? Bahkan kelompok hyena purba atau karnivora besar zaman itu pun mungkin cuma ngincar anaknya yang masih kecil, bukan yang dewasa. Dengan ukuran tubuh sebesar itu, Paraceratherium butuh area jelajah yang luas banget. Mereka kemungkinan bergerak jauh setiap hari buat cari makanan. Gerakannya mungkin gak cepat, tapi stabil kayak hewan besar pada umumnya.
Tapi akhirnya muncul pertanyaan yang selalu bikin kita penasaran. Kenapa mamalia sebesar ini bisa punah? Masalahnya bukan cuma satu. Kepunahan Paraceratherium kemungkinan merupakan kombinasi dari beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan. Pertama, iklim bumi pada waktu itu berubah. Vegetasi tinggi yang mereka andalkan mulai berkurang ketika kawasan Asia Tengah berubah dari semi hutan menjadi lebih kering, mirip padang rumput dan gurun. Yang kedua, persaingan makanan mulai meningkat ketika hewan lain yang lebih hemat energi berkembang. Dan yang ketiga, jumlah mereka memang sedikit sejak awal. Hewan sebesar itu nggak bisa punya anak yang banyak. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun sampai bayi Paraceratherium tumbuh, sehingga repopulasi berlangsung dengan lambat. Dan begitu lingkungan berubah cepat, mereka kesulitan untuk beradaptasi. Jadi, intinya, kombinasi tekanan lingkungan dan minimnya kemampuan beradaptasi bikin Paraceratherium perlahan menghilang dari muka bumi. Tidak ada satu bencana besar yang menghapus mereka, lebih ke mati pelan-pelan. Karena bumi berubah dan mereka tidak dapat mengikutinya. Setelah jutaan tahun mereka lenyap, Paraceratherium menjadi simbol betapa menakjubkannya evolusi dari mamalia. Bayangin aja, di antara dinosaurus yang sudah punah ratusan juta tahun sebelumnya, muncul pula mamalia sebesar gedung 2 lantai. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi itu kreatif, fleksibel, dan seringkali menghasilkan makhluk yang bikin kita bengong. Itulah dia kisah tentang Paraceratherium. Semoga cerita tentang Paraceratherium ini bisa nambah wawasan kamu tentang betapa uniknya dan kerennya kehidupan purba. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus menyajikan cerita-cerita hewan purba dengan gaya yang seru dan informatif. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.